Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eva di channel Edukasi 100%. Kali ini kita akan belajar tentang Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema 7, Peristiwa dalam Kehidupan, Subtema 1, Subtema 2, Peristiwa Kebangsaan seputar Proklamasi Kemerdekaan. Anak-anak, peristiwa sebelum proklamasi itu ketika bulan Juli 1945 Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Kan tetapi tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Hiroshima dan Nagasaki yaitu Jepang dibom oleh sekutu. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sekutu yaitu Amerika, Belanda, Inggris, dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Hal ini mendorong Indonesia untuk merdeka. Rengas Dengklok itu merupakan peristiwa yaitu karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua itu ingin menunggu kemerdekaan dari Jepang, kan tetapi golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, di situ ada tokoh penengah yang namanya Ahmad Subarjo. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 itu diadakan penculikan Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, dan Bun Toer. Itu diadakan penculikan di Rengas Dengklok. Tujuannya agar terhindar dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan. Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dibacakan teks proklamasi pada pukul 10. Perhatikan video berikut ya anak-anak ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, alhamdulillah, masya Allah sekali. Tadi merupakan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Pak Insinyur Soekarno. Itu adalah Bapak Presiden pertama kita. Proklamasi kemerdekaan tersebut itu diadakan pengibaran bendera. Itu Ibu Fatmawati merupakan penjahit bendera Sangsaka merah putih. Pengibar benderanya yaitu Suhud dan Sudanjo Latif Hindraningrat. Nah, ketika proklamasi kemerdekaan itu menyanyikan lagu Indonesia Raya yaitu ciptaan W.R. Supratman. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Penyebaran berita kemerdekaan. Setelah diadakan proklamasi kemerdekaan, oleh karena itu diadakan penyebaran berita bahwa Indonesia telah merdeka, yaitu yang pertama dengan pamflet-pamflet, dengan brosur di tembok-tembok ditulisi bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian di radio, di kantor berita Dumai, sekarang bernama Kantor Berita Antara. Nah, itu disebarkan juga melalui radio dan juga melalui surat kabar, yaitu Harian Suara Asia di Surabaya. Nah, anak-anak, dari video tadi bisa kita perhatikan ya, ada Bapak Proklamator. Bapak Proklamator
proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pak Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, beliau disebut sebagai pahlawan proklamator. Beliau itu pandai berpidato dan menguasai banyak bahasa asing. Nah, banyak bahasa yang dikuasai oleh Pak Insinyur Soekarno ini, sehingga disebut sebagai singa podium. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Kemudian Bapak Muhammad Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta, itu beliau adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dan beliau juga disebut sebagai pahlawan proklamator. Itu ditetapkan tahun 1986. Beliau juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau, Bapak Muhammad Hatta itu lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itulah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Itu ya anak-anak tadi di teks proklamasi. Ya, anak-anak, silakan anak-anak mengisi kemerdekaan kita dengan apa anak-anak? Dengan rajin belajar ya anak-anak. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.